Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Judul renungan kali ini, Dia Mengisi Kekosongan Kita, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, psikolog Madeline Levine memperhatikan baju lengan panjang yang dipakai seorang gadis berusia 15 tahun di hadapannya. Orang-orang yang pernah melukai diri sendiri biasa mengenakan model baju itu untuk menutupi tangan mereka yang memiliki bekas luka. Ketika gadis tersebut menyingsingkan lengan bajunya, Levine terkejut melihat kata empty atau kosong yang digoreskan si gadis dengan silet pada kulitnya. Meski sedih, Levine bersyukur anak remaja itu bersedia menerima pertolongan yang sangat dibutuhkannya. Remaja itu seakan mewakili banyak orang yang merasa kekosongan dalam hati mereka. Yohanes menulis bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengisi kekosongan tersebut dan menawarkan kehidupan dalam segala kelimpahan. Allah menaruh kerinduan untuk memiliki hidup seutuhnya dalam hati setiap manusia. Dan Dia rindu kita mengalami hubungan yang penuh kasih dengannya. Namun Dia juga memperingatkan bahwa pencuri akan berusaha menggunakan berbagai hal, orang, benda, dan keadaan untuk merusak hidup mereka. Janji yang ditawarkan setiap hal tersebut terbukti palsu. Sebaliknya, Yesus menawarkan yang benar, yaitu hidup yang kekal, dan janji bahwa seorang pun tidak akan merebut kita dari tangannya. Hanya Yesus yang dapat mengisi ruang kosong dalam hati kita dengan kehidupan sejati. Jika hari ini Anda merasa kosong, berserulah kepadanya. Jika Anda mengalami pergumulan yang serius, mintalah bantuan dan nasihat dari orang yang kompeten dan dewasa dalam iman. Hanya Kristus yang menyediakan hidup seutuhnya yang berkelimpahan. Itulah hidup penuh makna yang dapat kita temukan di dalam Dia.
Sahabat ODB, dalam pencarian Anda akan makna dan kesenangan hidup, hal-hal apa saja yang membuat Anda kecewa? Dan bagaimana Tuhan Yesus telah membuat hidup Anda berkelimpahan? Tuhan Yesus, ketika aku memikirkan hidup berkelimpahan yang Kau sediakan bagiku, tolonglah aku agar tidak berpaling darimu dan mengejar hal-hal yang kusangka dapat memuaskanku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.